Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Saya percaya pada saat hari ini di tempat-tempat ibadah saudaraku, baik di rumah-rumah, saya percaya pada saat hari ini Roh Kudus turun dan melingkupi dan berada di tengah-tengah saudaraku. Haleluya. Baiklah saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita akan bawa puji-pujian kita yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, karena sepanjang minggu ini kita masih dijaga dan kita masih dalam kesehatan. Amin. Mari saudara kita satukan hati kita dan bersatu dalam doa. Bapa kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Bapa. Pada saat hari ini Tuhan, kami berada Tuhan melaksanakan ibadah kami Tuhan pada saat hari ini Bapa. Meskipun Tuhan kami melaksanakan ibadah online, tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu Bapa akan hadir dan
kaki-kaki kami Tuhan, kami ingin melompat, menari Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari saudara-saudaraku yang siap menari dan memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya Roh Kudus telah berada di tengah-tengah umat-umat Tuhan. Amin. Tempat-tempat dimanapun berada, meskipun kita belum bersama-sama secara tatap muka, tapi saya percaya Roh Kudus akan tetap selalu menyertai dan membakar setiap kita. Amin. Kita akan angkat pujian kita. Mari semua kita nyanyikan haleluya. Kita datang dalam hadirat Tuhan, kita bawa sukacita kita. Haleluya. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas. Terlewat mari semua. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka. Mari kita puji Dia. Katakan mari semua. Mari semua nyanyi haleluya. Naik melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka. Lebih lagi katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka. Ku bersuka, ku bersuka karena Dia. Ku bersuka karena Dia. Mari semua kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Saya maupun saudara kita semua bebas, amin. Karena kita selalu bersama dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Baiklah saudara, kita akan terima sukacita surga di tempat ini. Kita terima janji Allah. Karena Tuhan
Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita siapkan piring-piring rohani kita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami Bapa, kami siapkan piring-piring rohani kami Tuhan, kami siapkan Tuhan pikiran kami Bapa. Ini kami Tuhan bicara-Mu yang siap untuk dibentuk Bapa. Pada saat hari ini Tuhan, kami mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Bapa, firman yang meledakkan setiap kami Tuhan, firman yang menjadi pelita kami Bapa.
Salam saudara, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kita bersyukur pada pagi ini kita bisa masuk dalam pertemuan ibadah lagi, sekalipun mungkin masih di dalam pertemuan ibadah online. Tetap semangat kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban yang terbaik di setiap pertemuan-pertemuan ibadah, tidak pernah luntur. Amin saudaraku. Biarlah api Roh Kudus ya senantiasa berkobar-kobar di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan membukanya dengan doa. Oleh sebab itu, mari saudara semua yang ada di rumah-rumah, mari kita berdoa saudara. Kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami, terima kasih buat hadirat lawatan-Mu Tuhan di tengah-tengah pertemuan ibadah online kami pada saat ini. Terima kasih buat hadirat-Mu Bapa. Biarlah kiranya juga di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus pada saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu sudah mempersiapkan, tetapi terlebih lagi ya Tuhan saat ini, biar Engkau Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami ya Bapa. Sehingga persiapan yang sudah dipersiapkan Tuhan bukan hanya sekedar persiapan Tuhan, tetapi lebih jauh lagi Bapa. Tengah-tengah pertemuan ini Engkau berbicara secara khusus bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan Yesus. Urapan kuasa-Mu Bapa memenuhi hamba-Mu, memenuhi setiap kami, sehingga urapan-Mu Bapa memampukan kami mengerti lebih jauh, lebih dalam lagi setiap maksud dan rencana-Mu yang terkandung di dalam setiap firman kebenaran-Mu Bapa. Kami buka hati kami Tuhan, kami arahkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah saat ini Tuhan Yesus Kau berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama Yesus Juru Selamat kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam saudara semua. Saya percaya kita semua dalam anugerah dan kebaikan Tuhan senantiasa. Amin. Kita sudah melewati satu semester di tahun ini, dan sekarang kita ada di bulan yang baru, masuk pada semester kedua tahun ini. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Kita sedang melewati tahun ini, dan ada hal-hal yang baru di tahun ini, yaitu dimensi yang baru yang sedang terjadi bagi setiap kita. Amin. Artinya Tuhan sedang bekerja sesuai dengan kehendak-Nya bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Di bulan Juli ini tema yang diberikan bagi kita oleh gembala pembina kita adalah keluarga. Dan minggu pertama temanya adalah rencana Allah bagi keluarga. Nah, mengapa kita perlu mempelajari tentang keluarga saudaraku? Karena ada rencana Allah dalam keluarga. Karena kita semua bagian dari anggota keluarga. Terlepas dari saudara yang masih single, saudara adalah bagian dari keluarga. Karena bagian dari keluarga antara lain yaitu suami, istri, dan anak-anak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perlu kita ketahui bahwa jauh sebelumnya Tuhan punya rencana bagi keluarga. Bahkan Tuhanlah yang membentuk keluarga. Dicatat di dalam kitab Kejadian 2 ayat 24 yang mengatakan demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rencana Allah jelas terlihat dalam ayat ini, bahwa Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam bentuk keluarga. Artinya Tuhan mempersatukan dua pribadi yang berbeda, dua pribadi yang punya cara pandang berbeda dalam satu keluarga. Jadi saudara, dari apa yang saya sampaikan tadi, mustahil di dalam satu keluarga yang berjalan dalam rencana Allah tidak memiliki konflik di dalam keluarga. Artinya setiap keluarga yang berjalan sesuai dengan rencana Allah pasti mengalami konflik, saudaraku. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau dalam satu keluarga tidak ada konflik, semua aman-aman saja, apakah keluarga tersebut berjalan sesuai rencana Allah? Tentunya tidak. Pertanyaannya adalah, apa konflik itu berasal dari Allah? Saya katakan di sini tentu tidak. Konflik
tidak berasal dari Tuhan, tetapi konflik berasal dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Tetapi kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan punya rencana yang sempurna. Amin, saudaraku. Rancangan Tuhan, rancangan hidup dan damai sejahtera bagi kita semua yang percaya. Amin. Yang percaya katakan amin. Dia yang selalu menggenapi rencananya sesuai dengan kuasanya yang besar, saudaraku. Konflik bukan berasal dari Tuhan, tetapi Tuhan pakai konflik di dalam keluarga. Untuk apa? Untuk menyatakan kuasanya. Konflik bukan berasal dari Tuhan, tetapi Tuhan pakai konflik yang ada di dalam keluarga. Untuk apa? Untuk menggenapi rencananya. Tuhan pakai konflik untuk mendewasakan keluarga-keluarga yang ada di dalamnya, saudaraku. Semua anggota-anggota keluarga yang ada di dalamnya, suami, istri, dan anak-anak tentunya, saudaraku. Tuhan pakai konflik untuk apa? Untuk membentuk keluarga-keluarga yang kuat di dalam Kristus, yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan pakai konflik, saya katakan di sini, untuk menyatukan setiap pandangan anggota-anggota keluarga. Tapi sekarang pandangan terhadap apa? Pandangan terhadap pribadi Tuhan dalam seluruh aspek keberadaannya. Tetapi dalam kesempatan ini, ya, kita sedang membahas tentang rencana Allah bagi keluarga. Tentu dalam hal ini saya mau katakan kita akan mempelajari Tuhan pakai konflik untuk menyatukan pandangan setiap anggota keluarga terhadap pribadi Tuhan dalam aspek rencananya. Penting bagi kita mengetahui rencana Allah bagi semua anggota keluarga. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, demikian sebaliknya anak-anak terhadap orang tua. Konflik dalam keluarga biasanya berakibat dari retaknya hubungan di dalam keluarga. Bahkan kadang-kadang juga berakibat pada hubungan manusia dengan Tuhan. Tetapi dalam kesempatan ini saya mau katakan hubungan yang retak akibat konflik itu diakibatkan yang pertama. Ada 4 poin yang saya taruh pada kesempatan ini, saudaraku. Yang pertama, ya, karena ya ego manusia itu sendiri. Yang kedua, manusia tidak memahami rencana Allah di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, manusia tidak berpegang kepada firman Tuhan. Dan yang keempat, ada unsur iblisnya, pekerjaan kuasa kegelapan, saudara. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keempat bagian ini ada di dalam kitab Kejadian. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dicatat di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 24. Nanti di waktu-waktu yang akan datang kita akan membahas tentang ini, saudara. Ya, tetapi yang paling susah untuk diselesaikan adalah bagian yang pertama, yaitu ego manusia itu sendiri. Ego adalah bagian yang ada di dalam diri manusia yang sangat membawa dampak yang signifikan terhadap pemulihan hubungan. Apabila hubungan antar keluarga sedang retak, tetapi bisa juga sebaliknya, ego manusia bisa memperburuk hubungan yang retak apabila tidak bisa di-maintain atau dikendalikan dengan baik. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan sarankan sehubungan dengan pengendalian ego kita dalam rangka memperbaiki hubungan yang retak antara keluarga. Dalam kitab Filipi, Yesus memberikan teladan bagaimana Yesus datang ke dunia untuk memulihkan hubungan yang rusak karena dosa antara Allah dengan manusia. Dalam Filipi 2 ayat 8 di sana dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hanya ada 2 poin firman Tuhan di dalam kitab Filipi ini. Bagaimana kita bisa mengendalikan ego kita dan memulihkan hubungan yang rusak, saudaraku. Yang pertama, saudara, saya katakan di sini sesuai dengan firman Tuhan dalam Filipi yang sudah kita dengar tadi. Yang pertama adalah merendahkan hati kita, saudara. Dan yang kedua, pengorbanan, saudara, untuk memulihkan keadaan hubungan di dalam keluarga. Kadang-kadang kita harus berkorban, ya, korban waktu, ya, korban uang dan lain sebagainya, saudara. Yesus berkorban sampai mati untuk setiap kita orang-orang berdosa. Tetapi saudara, mari kita kembali ke pembahasan kita saat ini mengenai rencana Allah dalam keluarga.
yang dimana kita semua adalah bagian dari keluarga, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya di atas, yaitu Tuhan pakai konflik untuk menyatukan pandangan setiap anggota keluarga terhadap pribadi Tuhan dalam aspek rencana Tuhan, dalam aspek rencananya. Langkah awal adalah kita harus mengerti terlebih dahulu apa rencana Tuhan bagi setiap keluarga. Yang pertama di sini saya katakan, keluarga adalah tempat pendidikan agama bagi semua anggota keluarga. Dalam perjanjian lama, orang tua berfungsi sebagai nabi dan imam yang harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak secara berulang-ulang. Dicatat di dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Saya akan bacakan bagi kita. Dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Ayat 4 katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Yang kedua adalah keluarga adalah tempat membangun atau mendidik generasi-generasi penerus yang akan menjadi saksi Kristus untuk menyatakan keselamatan, kemuliaan, dan kuasa Tuhan di muka bumi. Orang tua bertanggung jawab mendidik dan membangun generasi selanjutnya di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, saya katakan di sini adalah keluarga adalah di mana orang menemukan identitasnya di dalam kehidupan ini. Bahkan Yesus sendiri ketika ada di bumi, Alkitab mencatat adalah seorang dari anak tukang kayu yang bernama Yusuf dan ibunya Maria. Minimal saat ini kita mengerti 3 poin rencana Allah bagi keluarga. Sekarang kita masuk kepada bagian selanjutnya, bagaimana konflik bisa menyatukan pandangan atau persepsi setiap anggota keluarga terhadap pribadi Tuhan, agar kita bisa menemukan kebenaran dari pokok bahasan kita saat ini. Saya akan membawa kita melihat cerita tentang Yusuf. Ya, Yusuf adalah bagian keluarga Yakub atau Israel yang memiliki konflik dengan saudara-saudaranya. Oleh karena Yakub lebih mengasihi Yusuf melebihi saudara-saudaranya yang lain, oleh karena Yusuf lahir di masa tua Yakub, sehingga akibat sikap Yakub ini mengakibatkan konflik yang besar dan berlarut-larut, saudara, antara Yusuf dan saudara-saudaranya, yang mengakibatkan Yusuf hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya. Yusuf bahkan dijual oleh saudara-saudaranya kepada seorang Potifar. Ini tentunya merupakan hal yang buruk terjadi dalam kehidupan Yusuf. Terpisah dari orang tua yang sangat mengasihinya. Keadaan lebih buruk lagi setelah keadaannya sedikit lebih baik di rumah Potifar. Yusuf kembali difitnah oleh istri Potifar dan mengakibatkan Yusuf ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara di Mesir. Namun saudara-saudara, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Tuhan pakai konflik untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Ini dialami oleh Yusuf di tanah Mesir. Karena sebuah kejadian, Yusuf bisa menerangkan arti mimpi Firaun yang sangat menggelisahkan hati Firaun pada saat itu, yang tidak bisa diartikan oleh orang-orang pintar yang ada di tanah Mesir. Bukan hanya Yusuf yang menerangkan arti mimpi Firaun, tetapi juga menjelaskan solusi dari krisis ekonomi yang hebat yang akan dialami oleh Mesir, bahkan setiap bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar tanah Mesir, termasuk kampung halaman Yusuf dan saudara-saudaranya, mengalami kelaparan yang mematikan dengan waktu yang lama karena krisisnya berkepanjangan, saudara. Firaun sangat percaya dengan penjelasan Yusuf, sehingga Yusuf dilantik menjadi orang berkuasa untuk menangani krisis kelaparan
yang akan melanda Mesir dan bangsa-bangsa lain. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir dengan kuasa yang besar yang diberikan oleh Firaun. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu berlangsung terus dan terjadilah kelaparan yang hebat selama 7 tahun melanda Mesir dan bangsa-bangsa lain, yang memakan korban yang sangat besar, dan orang-orang menjual hartanya untuk membeli makanan, termasuk saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Singkat cerita, saudara, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya yang hampir membunuhnya dan menjualnya ke Mesir sebagai budak, dan juga menjauhkan dirinya dengan orang tuanya, sehingga Yusuf kehilangan kasih sayang orang tuanya yang seharusnya menjadi kebutuhan anak-anak pada saat itu, yang menjadi kebutuhan Yusuf sebagai anak pada saat itu. Saudara-saudara, Yusuf sangat ketakutan setelah Yusuf memperkenalkan dirinya, dan setelah mereka tahu bahwa Yusuf menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir. Saudara-saudara, Yusuf berpikir, jangan-jangan Yusuf membalas segala kejahatan yang mereka lakukan dahulu kepada Yusuf. Namun saudara, apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya pada saat itu dicatat di dalam kitab Kejadian 50 ayat 20 sampai dengan 21. Dikatakan di sana demikian, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari konflik Yusuf dengan saudara-saudaranya? Tuhan pakai konflik ini untuk menyatukan persepsi atau pandangan mereka tentang pribadi Tuhan yang sedang melakukan rencananya yang besar di dalam kehidupan keluarga Yakub. Saudaraku, apa saudara rencana Tuhan bagi keluarga Yakub? Apa rencana Tuhan bagi anak-anaknya Yusuf dan saudara-saudaranya? Dicatat dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara suatu bangsa yang besar. Ada rencana yang besar sedang dinyatakan dalam keluarga Yakub, dalam konflik anak-anaknya, yaitu apa saudaraku? Memelihara kehidupan umat pilihan Tuhan agar tidak punah oleh kelaparan yang hebat yang pada saat itu melanda mereka, melanda Mesir, bahkan melanda bangsa-bangsa yang ada pada saat itu selama 7 tahun. Betapa lamanya masa krisis kelaparan pada saat itu, krisis kelaparan yang mematikan kalau tidak dikendalikan, kalau tidak dipersiapkan dengan baik, saudara. Tuhan selalu punya rencana yang besar bagi keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Asalkan kita mau mengerti dan memahami rencananya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Katakan sama-sama, Tuhan saya Tuhan yang besar. Sekali lagi katakan, Tuhan saya Tuhan yang besar. Katakan haleluya. Dia punya rencana yang besar bagi setiap keluarga kita. Mari saudara, kita lebih lagi belajar di dalam Alkitab. Keluarga yang mungkin paling rohani ditulis dalam Alkitab juga mengalami konflik dalam kehidupan mereka. Jadi terlepas kita rohani atau tidak, konflik dalam keluarga pasti akan kita alami. Tetapi bagi kita orang percaya, konflik dalam keluarga terjadi untuk mendewasakan kita di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Konflik juga akan membuat kita memiliki nilai-nilai kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tetapi yang lebih penting bagi kita saat ini, yang berkaitan dengan bahasan saya pada pagi ini dalam pertemuan ibadah online ini, saudaraku, konflik akan menyatukan pandangan kita sesama anggota keluarga tentang pribadi Allah dalam aspek rencananya. Ya, dalam kitab Lukas 10 kita akan lihat bagaimana konflik menyatukan persepsi atau pandangan dalam kehidupan Maria dan Marta. Yang pada saat itu
Yesus ada di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Dalam Lukas 10, situasinya saudara dari Maria yaitu Marta sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk melayani Yesus dan murid-murid pada saat itu yang sedang singgah berkunjung di rumah mereka. Di tengah-tengah kesibukan Marta melayani Yesus, mempersiapkan segala sesuatu untuk Yesus dan murid-muridnya, Marta melihat saudaranya Maria tidak melakukan apa-apa untuk membantu Marta. Maka terjadilah konflik antara Marta dan Maria, sehingga membuat Marta memberitahukan Yesus agar Yesus menyuruh Maria yang sedang duduk di kaki Yesus untuk membantu Marta. Mungkin masalah ini adalah masalah kecil bagi kita, tetapi ketahuilah bahwa masalah atau konflik yang besar terjadi mulainya itu saudara dari konflik yang kecil yang tidak diselesaikan. Konflik juga terjadi oleh karena perbedaan pandangan, perbedaan pola pikir dan lain sebagainya, saudara. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal sebelum ini. Namun saudara, dalam konflik Maria dan Marta disebabkan oleh karena perbedaan pandangan bagaimana seharusnya melayani Yesus. Marta memilih melayani dengan cara sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin diperlukan dalam menyambut Yesus. Tetapi Maria melayani Yesus dengan cara duduk di depan tamunya, di depan Yesus, dan mendengarkan tamunya, mendengarkan Yesus berbicara pada saat itu. Kedua cara ini tentunya menimbulkan perbedaan dan konflik dalam kehidupan Maria dan Marta. Namun karena Yesus hadir di tengah-tengah keluarga ini, sehingga perbedaan pandangan antara Maria dan Marta dipersatukan oleh perkataan Yesus dalam Lukas 10 ayat 41 sampai dengan 42. Dikatakan demikian, saudaraku, saya akan bacakan bagi kita. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kita bisa pelajari di sini, saudaraku, ada kebenaran yang disampaikan Yesus di tengah-tengah konflik yang sedang berlangsung antara Maria dan Marta, yang tentunya mempersatukan pandangan mereka terhadap pribadi Allah melalui konflik yang terjadi. Jadi saudara-saudara semua, perlu kita pahami bersama-sama dalam setiap keluarga pasti ada perbedaan-perbedaan yang akan kita alami. Dan perbedaan-perbedaan ini cenderung menimbulkan konflik di dalam kehidupan hubungan keluarga kita. Tetapi perlu kita sadari, Tuhan bisa pakai konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita untuk menyatukan setiap pandangan semua anggota keluarga terhadap pribadi Allah dalam aspek rencana. Amin, saudaraku. Demikianlah pengajaran firman Allah mengenai rencana Allah dalam keluarga, termasuk setiap kita sebagai anggota keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang mengerti katakan amin. Biar kiranya Roh Kudus terus memberikan pengertian bagi setiap kita tentang rencana Allah di dalam setiap kehidupan keluarga kita, saudaraku. Sebab Tuhan punya rencana yang besar atas setiap keluarga kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Mari saudara kita akhiri, ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saudaraku, mari kita berdoa buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama-sama pada pagi ini, saudaraku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari pada pagi ini. Biarlah kiranya Engkau Allah Roh Kudus terus berbicara, terus menyampaikan bagi setiap kami, terus memberikan wawasan kami, memperluas pandangan-pandangan kami mengenai rencana-Mu bagi setiap keluarga, termasuk bagi setiap kami anggota-anggota keluarga, Tuhan. Terima kasih menerangkan setiap firman-Mu ya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu menjadi dasar bagi kami untuk terus membangun setiap kehidupan kami.
Biarlah materaikan setiap firman dalam setiap hati kami, dan biarlah itu tumbuh berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan Yesus, bagi gerejamu yang ada di Batu Pahat Tuhan, di Pasir Gudang, Sungaregit dan di Kangkar ya Tuhan. Oh suami-suami, istri-istri, bahkan semua anak-anak, semua anggota-anggota keluarga, orang-orang muda ya Tuhan, bahkan sampai ke anak-anak kecil Tuhan, Engkau berkati, berbicara lebih lagi bagi kami Tuhan. Ajar kami ya Tuhan Yesus untuk mengerti lebih jauh lagi setiap maksud dan rencana-Mu ya Tuhan bagi setiap keluarga kami Tuhan Yesus. Kami mau menyelaraskan hidup kami sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar damai sejahtera-Mu, kasih sukacita, kekuatan, berkat, kebaikan-Mu Bapa, anugerah-Mu, perkenanan-Mu ya Tuhan Yesus terjadi bagi setiap keluarga-keluarga yang ada, baik yang ada di Batu Pahat, Pasir Gudang, Sungaregit, bahkan sampai di Kangkar Tuhan. Engkau menyatukan setiap pandangan-pandangan kami terhadap Engkau Bapa melalui setiap proses perjalanan kehidupan kami. Oh, di mana kami boleh mengalami konflik demi konflik ya Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Setiap kita yang diberkati dan diurapi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus pada saat ini untuk kita mengingat segala perbuatan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah menebus kita di dalam kehidupan kita dengan darah-Nya yang kudus. Terima kasih. Biarlah bersama karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus
mari kita pegang roti di tangan kanan kita, kita angkat tinggi di atas kepala kita, dan dengarkanlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang ada di tangan kita ini adalah lambang tubuh Kristus yang terpecahkan bagi kita? Katakan amin. Mari kita makan. Dan kita angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan anggur yang kita angkat ini adalah lambang darah Yesus yang tertumpah bagi kita? Katakan amin. Mari kita minum. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syakatakaralabala, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Syaralabasangkaralabasada. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus Engkau baik. Haleluya. bersyukur kepadamu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang sudah memberkati kami dengan segala yang terbaik dalam
dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang membuka jalan-jalan bagi kami. Engkau yang menentukan setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terus kami mengerjakan keselamatan, masuk ya Tuhan dalam rencana-Mu, melakukan amanat agung yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Biarlah saat ini kita akan bersyafaat untuk kita mengakhiri pertemuan ibadah kita pada pagi ini. Haleluya. Engkau Tuhan yang bertahta di tempat-Mu yang maha kudus, Bapa kami yang mulia, penuh dengan kuasa. Segala kuasa tunduk di dalam nama-Mu, yaitu Yesus Juru Selamat kami. Juru Selamat kami. Kami datang beribadah ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Injil kebenaran-Mu telah kami dengarkan, ya Tuhan Yesus, di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Melalui firman-Mu ini Tuhan Yesus, ada pertumbuhan dalam kehidupan iman percaya kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas hamba-Mu Pastor Abraham yang telah menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini dengan lawatan kuasa Roh Kudus. Melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kekuatan, kesehatan, keluarga, pelayanan kemanapun hamba-Mu ini melayani. Engkau berhasil dan beruntung di segala jalan-jalannya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas hamba-Mu ini. Kami juga mengucap syukur Bapak atas setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai daripada pemimpin pembina senior kami, Pastor Niko Notora Harjo, pemimpin pembina Pastor Johan Handoyo, pemimpin Rayon Pastor Irwan Wijaya, pemimpin Suprayon Pastor Wilson Simamora, pemimpin kami di tempat ini Pastor Abraham. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini, kemanapun mereka melayani, dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan Yesus. Kiranya kasih setiap melimpah-limpah, berikan urapan yang baru, hikmat yang baru Bapa, pengetahuan yang baru, Roh Kudus yang memberikan setiap mereka di dalam setiap kehidupan mereka, kekuatan kesehatan keluarga mereka Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur Bapa atas ketiga bangsa dan ketiga kota, daripada Indonesia, Malaysia, Israel, Batu Pahat, Pasir Gudang sampai ke Sungai Ringgit. Kiranya Tuhan Yesus melalui ketiga bangsa bahkan ketiga kota ini, bilangan-bilangan orang percaya akan semakin ditambahkan dan akan berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa buat setiap ucapan syukur, bahkan persembahan, bahkan perpuluhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Satu takaran dipadatkan, digoncang, bahkan tumpah keluar sampai keluar ya Bapak. Memberkati kekuatan kesehatan untuk di sepanjang minggu ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Bapak buat setiap roti makanan kami, air minuman kami. Kau memberkati supaya kami dijauhkan daripada sakit penyakit. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur ya Bapak atas ibadah raya kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, sebelum kami kembali kami rindu menerima berkat yang daripada. Mari saudara, pada hati kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita, terimalah berkat dari Tuhan bagi kita sekalian. Engkau yang diangkat tinggi bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, dengan janji Tuhan bagi orang percaya kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh sebab itu, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa, keluarga saudara, kekasih jiwa saudara, rekan sekerja saudara menjadi murid Tuhan Yesus. Persekutuan yang Roh Kudus akan memampukan, memberkati, berikan kekuatan, bahkan hikmat bagi saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Setiap kita diberkati dan diurapi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kasih salam kiri kanan saudara, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Yes, you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we thank you today for your goodness, for your mercy. Thank you for your love, for loving us when we were quite unlovable people.